Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Amin. Anak-anak, untuk materi hari ini adalah lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengamalkan sholat sunnah. Macam-macam sholat. Anak-anak, sholat yang kita kerjakan itu ada dua macam. Yang pertama sholat wajib, yang kedua sholat sunnah. Apa itu sholat wajib? Sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi bila ditinggalkan akan mendapat dosa. Jadi anak-anak, jangan ditinggalkan sholat wajibnya. Yang kedua, sholat sunnah. Apa itu sholat sunnah? Sholat yang apabila dikerjakan mendapat pahala, tapi bila ditinggalkan tidak berdosa atau rugi. Kenapa rugi? Karena tidak dapat pahala. Pengen dapat pahala atau tidak? Pengen. Kalau pengen, dikerjakan sholat sunnahnya. Hukum mendirikan sholat. Anak-anak, ada dua hukum di sini ya, untuk sholat fardu atau wajib, dan yang kedua untuk sholat sunnah. Yang pertama dulu, sholat fardu atau wajib. Sholat fardu atau wajib itu ada dua hukum. Yang pertama fardu ainiyah atau fardu ain, yaitu sholat yang harus dilakukan oleh setiap orang. Bila tidak dikerjakan, semua orang berdosa. Seperti sholat isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib, atau sholat 5 waktu. Jadi anak-anak dijaga sholatnya, terutama yang 5 waktu itu. Ini tidak bisa diwakilkannya, wajib perorangan. Kemudian yang B, fardu kifayah. Sholat yang apabila sebagian orang sudah melakukan atau mengerjakan, maka sebagian yang lain tidak berkewajiban atau gugur kewajibannya. Tetapi bila tidak ada orang yang melakukan, jadi tidak ada satupun orang yang melakukan, maka semuanya berdosa. Seperti sholat jenazah. Jadi sholat jenazah itu wajib, wajib bagi sebagian orang. Bila tidak ada yang melaksanakannya, jadi umpama ada orang yang meninggal, tidak ada yang mengurus jenazahnya, maka semua orang di kampung itu berdosa. Begitu ya anak-anak ya. Bedanya apa? Kalau ainiyah ini setiap orang. Kalau kifayah, kalau ada sebagian yang sudah melaksanakan, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Dan yang kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah ini di hukumnya ada dua ya. Ada yang sunnah muakkad, ada yang sunnah ghairu muakkad. Apa itu sunnah muakkad? Yaitu
sholat sunnah ya yang sangat dianjurkan untuk melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW jarang meninggalkannya. Jadi Rasulullah sering ya atau menjaga sholat ini. Contoh sholat tahajud, sholat tarawih, sholat witir, sholat idul fitri, sholat idul adha, sholat sunnah rawatib yang muakkad. Jadi banyak sekali pahalanya bila kita ingin mengerjakannya. Kemudian yang B, sunnah ghairu muakkad, yaitu sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan atau tidak ditekankan untuk melakukannya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW kadang-kadang mengerjakannya, seperti ya, sholat sunnah rawatib yang ghairu muakkad, sholat istisqa atau mohon hujan, sholat khusuf, sholat gerhana, sholat istikharah. Cara mengerjakan sholat wajib. Anak-anak, sholat wajib yang kita lakukan, sholat Isya, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, itu lebih utama dilakukan dengan berjamaah, bersama-sama. Ada yang menjadi imam dan ada yang menjadi makmum. Kenapa? Karena pahalanya lebih besar, yaitu 27 derajat. Dikerjakan di masjid ya. Kemudian cara mengerjakan sholat sunnah. Adapun cara mengerjakan sholat sunnah ini ada 3 ya, ada 3 macamnya. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah atau bersama-sama, yang satu jadi imam, yang lainnya jadi makmum. Yang kedua, munfarid atau sendirian. Yang ketiga, boleh berjamaah atau munfarid. Yang pertama, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah berjamaah contohnya adalah sholat Idul Fitri atau sholat yang kita kerjakan ya pada pagi hari pada tanggal 1 Syawal setelah puasa Ramadan. Berapa rakaat? 2 rakaat. Sudah pernah bukan? Ya, setiap 1 tahun sekali ya kita melaksanakannya. Kemudian sholat Idul Adha, sholat yang dikerjakan pada pagi hari pada tanggal 10 Zulhijjah atau bulan haji ya, bulan haji, hari raya kurban. Ini 2 rakaat sama, perlu diperhatikan ya, ini untuk mengingat saja. Jadi pada rakaat pertama takbirnya sebanyak 7 kali. Pada rakaat yang kedua takbirnya 5 kali ya. Tinggal mengikuti imamnya, insya Allah nanti bisa ya, lancar. Kemudian yang ketiga, sholat kusuf pakai kaf ya, sholat gerhana matahari. Ini sunnahnya dianjurkan dikerjakan dengan berjamaah. Sudah pernah belum?
Sudah ya. Kalau belum, besok kalau ada gerhana matahari silakan mengerjakannya di masjid yang menyelenggarakan. Kemudian yang keempat, sholat khusuf pakai kha atau gerhana bulan. Ini mirip-mirip dengan sholat gerhana matahari. Hanya yang membedakan adalah kalau kusuf di siang hari, kalau khusuf di malam hari. Untuk ketentuannya bisa dibaca ya bukunya ya. Kemudian sholat istisqa, sholat untuk meminta hujan. Ini contoh-contoh ya sholat sunnah yang dianjurkan melakukannya dengan berjamaah. Yang kedua, sholat sunnah munfarid. Sholat sunnah munfarid atau yang dikerjakan dengan sendiri, ini contohnya adalah sholat rawatib atau sholat yang menyertai sholat fardu atau wajib. Sholat rawatib ada dua macam. Ada yang qobliyah atau sebelum sholat fardu, ada yang ba'diyah atau sesudah sholat fardu. Kemudian sholat tahiyatul masjid, sholat untuk menghormati masjid. Jadi anak-anak ketika masuk masjid jangan duduk dulu, sholat 2 rakaat ya, sholat tahiyatul masjid untuk menghormati masjid. Kemudian sholat istikharah, sholat yang dengan tujuan agar dipilihkan pilihan yang terbaik. Jadi anak-anak kalau ragu-ragu masalah apapun, sholat istikharah. Tabel sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah rawatib tadi ada dua ya, ada yang qobliyah, ada yang ba'diyah. Sholat sunnah rawatib yang qobliyah ini ada dua hukumnya. Ada yang sunnah muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang termasuk sunnah muakkad ini ada 2 rakaat ya sebelum sholat subuh dan 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Adapun yang qobliyah yang ghairu muakkad ada 2 rakaat sebelum sholat zuhur, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Nah, ini diperhatikan ya anak-anak ya. Kemudian yang ba'diyah, ba'diyah juga ada 2 hukumnya. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad ya 2 rakaat sesudah sholat zuhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Jadi yang muakkad ini maksudnya tadi apa? Yang sering dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian yang ba'diyah yang ghairu muakkad ini ada satu ya, 2 rakaat ya sesudah sholat zuhur. Nah, ini anak-anak dicatat, kalau perlu ditempel ya di tempat kalian sholat. Yang ketiga, sholat sunnah yang boleh dikerjakan dengan jamaah atau munfarid. Contohnya adalah sholat
tarawih ya, salat yang dikerjakan pada malam pada bulan Ramadan, banyak rakaatnya. Ini ada yang mengerjakan 8 rakaat, ada yang 20 rakaat. Mana yang benar? Benar semuanya, karena ada dasarnya. Mana yang salah? Yang tidak mengerjakan sholat. Jadi ada kesempatan, ini adanya di bulan Ramadan saja kok nggak mau mengerjakannya. Kemudian sholat witir atau sholat yang ganjil rakaatnya, minimal 1 rakaat ya, paling banyak 11 rakaat. Ini dikerjakan tidak hanya pada bulan Ramadan saja ya anak-anak ya. Setelah sholat isya ya, kalian boleh mengerjakan sholat witir minimal 1 rakaat. Kemudian sholat tahajud, sholat pada malam hari setelah bangun tidur, minimal 2 rakaat maksimal. Ini tidak dibatasi. Kalau kalian mampu 100 rakaat silahkan. Kemudian sholat duha, sholat yang dikerjakan pada pagi hari, mulai terbitnya matahari ya, sampai sebelum zuhur ya, pagi-pagi jam 7, 8, 9, pokoknya pagi hari sampai sebelum zuhur. Kemudian sholat tasbih ya, sholat yang di dalamnya membaca tasbih ya. Ada yang jadi setelah Fatihah surat itu membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ruku, i'tidal, kemudian sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi. Itu 10 kali ya. Sehingga dalam 1 rakaat itu ada 75 tasbih ya. Kali 4 berarti berapa? Ada 300 tasbih. Nah, untuk tata caranya bisa dibaca di buku kalian. Belajar niat sholat sunnah. Nah, ini ada rumusnya ya anak-anak ya, dicatat. Usolli sunnata titik. Nah, ini maksudnya kalian pengen sholat sunnah apa ya. Kemudian rakaataini lillahi ta'ala. Usolli sunnata rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah apa? Namanya duha ya, niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Contoh ya, yang pertama umpamanya kalian pengen sholat sunnah duha, sudah tinggal baca ini, usolli sunnatad duha rakaataini lillahi ta'ala ya. Saya niat sholat sunnah duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Dan 2, usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Mama kalian ingin sholat tahajud ya, saya niat sholat sunnah tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian usolli sunnata qabliyataz zuhri rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah qabliyah zuhur atau sebelum sholat zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Hikmah mengerjakan sholat sunnah. Anak-anak, kalau kita bisa mengerjakan sholat sunnah, maka banyak sekali manfaat yang dapat kita yang kita dapatkan. Yang
Pertama, disediakan jalan keluar dari setiap permasalahan dan persoalan. Jadi kalau kalian ada masalah, sholat ya, sholat. Kemudian menambah kesempurnaan sholat fardu. Jadi sholat sunnah ini akan membantu sekali ya, untuk menyempurnakan apabila pada sholat fardu itu banyak kekurangan. Kemudian yang ketiga, menghapus dosa, meningkatkan derajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dosanya diampuni. Kemudian 4, sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mendatangkan keberkahan pada rumah yang sering digunakan sholat sunnah. Jadi rumahnya tambah berkah. Kemudian hidup menjadi terasa nyaman dan tentram. Jadi hidupnya nyaman ya, bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian anak-anak materi tentang sholat sunnah ya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya, dilaksanakan sholat sunnahnya. Semoga dapat menambah amal ibadah kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.